Ya Rabbana a'tarafna bi'anna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anisatul Fitria dari kelas 2B Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Cirebon. Dalam pembuatan video ini saya ingin menjelaskan tentang 7 prinsip Muhammadiyah tentang pikiran pokok yang kedua dan yang ketiga. Nah, pikiran yang pertama itu tentang manusia hidup harus bermasyarakat. Maksudnya yaitu hidup bermasyarakat bagi manusia dalam pandangan Islam merupakan sesuatu sebagaimana ditegaskan dalam Quran surat Al-Hujurat. Dalam tinjauan filosofis, manusia disoroti dan dari berbagai segi, sekaligus sebagai manusia mandiri yang memiliki kebebasan kehendak dan kebebasan memilih. Sedangkan di titik dari hakikat sifatnya, manusia adalah makhluk abadi, sekaligus sebagai makhluk sosial, manusia yang tunggal dan tersendiri tanpa hubungan dengan manusia-manusia lain adalah tak lengkap. Singkatnya, hakikat manusia ialah ada dalam suatu kebersamaan. Dalam tinjauan psikologi ditegaskan bahwa dalam diri manusia terdapat 2 dorongan hidup yang paling dominan, yaitu dorongan keakuman, dorongan kekitaan. Kedua dorongan makhluk individu dan makhluk sosial. Islam berpendirian bahwa bersatunya manusia dalam masyarakat adalah suatu keharusan. Islam mengakui manusia sebagai makhluk yang paling mulia. Sekalipun demikian, selaku makhluk sosial, ia tidak boleh melepaskan diri dari tanggung jawabnya. Dalam kehidupan bersama, Islam sangat menekankan arti pentingnya menghormati dan mencintai kepada sesama. Saya ingin membacakan tentang pikiran prinsip Muhammadiyah yang ketiga dan saya ingin menjelaskannya. Nah, prinsipnya itu adalah hanya hukum Allah yang sebenar-benarnya, satu-satunya yang dapat dijadikan sendi untuk membentuk pribadi yang utama dan mengatur kehidupan bersama dalam menuju hidup bahagia dan sejahtera yang hakiki dunia dan akhirat. Maksud dari pikiran pokok yang ketiga yaitu Islam adalah agama yang ajarannya multidimensial, meliputi aspek yang bersifat vertikal dalam hubungannya dengan pelaksanaan agama yang bersifat horizontal, khususnya yang berkaitan dengan aspek muamalat duniawi. Maka sangat diperlukan adanya kerjasama dan tolong-menolong untuk mengatur Muhammadiyah supaya tepat, sesuai, dan selalu berpijak pada prinsip-prinsip yang diyakininya. Yaitu yang kedua itu sesuai dengan teori perjuangan serta lurus menuju tercapainya maksud dan tujuan persyariatan tertib, yaitu serasi, tidak simpang siur, dan tumbuh tindih. Dan itu yang terakhir lancar, yaitu maju terus tanpa mengenal berhenti. Selanjutnya saya ingin membacakan dan menjelaskan tentang surat Ali Imran ayat 85. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma bayyaqo, nggak usah pakai itu deh. Nah, Ali Imran ayat 85 yang berfirman, barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Maksud dari surat tersebut yaitu, barang siapa yang mencari agama yang di luar agama yang diridhoi Allah, yaitu agama Islam, maka agamanya itu tidak akan diterima oleh Allah, dan kelak di akhirat ia akan termasuk golongan orang-orang yang merugikan diri sendiri karena mereka dimasukkan ke dalam neraka. Yaitu yang terakhir tentang surat Ali Imran ayat 19. Allah berfirman yaitu, sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Alkitab kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka. Karena kedengkian yang ada di antara mereka, barang siapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah, maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisabnya. Maksud dari surat tersebut yaitu, sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah ialah Islam,
yang ketundukan kepada Allah semata dengan menunjukkan ketaatan dan kepasrahan kepadanya melalui ibadah dan keimanan kepada semua rasul hingga rasul penutup Muhammad diterima kecuali syariahnya. Dan tidaklah orang-orang Yahudi dan Nasrani itu berselisih paham dan berpecah belah tentang agama mereka kecuali setelah mereka mendapatkan pengetahuan tentang hal itu karena dorongan rasa dengki dan rakus terhadap kekayaan duniawi. Berakhirnya pula dalam video ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.